Manchester United akhirnya mendapatkan Rasmus Højlund. Erik ten Hag harus ucapkan terima kasih kepada Ronaldo. Tiba-tiba Lionel Messi membuat jalanan Florida, Amerika Serikat menjadi macet. Manchester City keok dari Atletico Madrid. Ousmane Dembele cabut dari Barcelona dan gabung dengan PSG. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Manchester United kembali berhasil mendapatkan pemain anyar pada bursa transfer musim panas 2023. Setelah sukses mendaratkan Andre Onana dan Mason Mount, Manchester United berhasil mendatangkan Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan telah sepakat dengan Atalanta untuk membeli jasa Højlund. Proses negosiasi untuk transfer penyerang berusia 20 tahun itu memang berjalan alot. Atalanta selalu tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Setan Merah untuk Højlund. Kabarnya, Atalanta bersikeras untuk melepas Højlund hanya dengan harga 70 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Man United akhirnya mengalah dan menyetujui permintaan klub berjuluk La Dea tersebut. Juru transfer asal Italia Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Setan Merah sepakat membayar 70 juta euro untuk sang bomber. Biaya tersebut sudah termasuk ongkos transfer dan bonus tambahan berupa variabel. Man United juga akan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar transfer Højlund rampung secepat mungkin. Dari informasi yang bocor, Højlund rencananya akan menerima kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Artinya, pemain yang dijuluki sebagai Erling Haaland KW tersebut akan bertahan di Old Trafford hingga 2028. Selain itu, Man United juga memberikan opsi perpanjangan 1 tahun dalam klausul kontrak Højlund. Transfer tersebut jelas menjadi kabar baik bagi pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengingat Højlund merupakan pemain idamannya. Namun Ten Hag sepertinya juga harus berterima kasih kepada satu sosok atas suksesnya transfer tersebut. Sosok yang dimaksud adalah mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Dilansir bolasport.com dari sportskedia.com, transfer Højlund ke Old Trafford tidak lepas dari peran Ronaldo. Pasalnya, penyerang timnas Denmark itu merupakan penggemar berat Ronaldo sejak lama. Højlund bahkan sudah mengikuti karir Ronaldo saat masih bermain untuk Manchester United pada periode pertama, yakni pada 2003 hingga 2009. Ia mengaku bahwa ayahnya yang mengenalkan Ronaldo kepada dirinya. Højlund ingin mengikuti jejak Ronaldo yang ia nilai sebagai sosok dengan mentalitas tinggi dan keinginan untuk terus menang. Idola saya adalah Ronaldo. Ayah saya memperkenalkan saya kepadanya di United dan saya mengikutinya ke Real Madrid, ucap Højlund. Saya menyukai mentalitasnya dan kecintaannya untuk mencetak gol. Dia begitu bersemangat untuk menjadi yang terbaik, lanjutnya. Kini Højlund akan segera mengikuti jejak Ronaldo dengan bergabung ke Manchester United pada musim 2023-2024. Chelsea melakoni laga uji coba dengan melawan sesama klub London, Fulham, di Stadion FedEx Field, Maryland, Amerika Serikat pada hari Minggu 30 Juli 2023 waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga kali ini, pelatih Chelsea Mauricio Pochettino memilih untuk menurunkan starting line up yang terdiri dari paduan pemain utama dengan lapis kedua. Di posisi penjaga gawang saja, Pochettino memasang Gabriel Slonina sebagai starter dan mencadangkan Kepa Arrizabalaga. Sejak babak pertama, Chelsea memang sudah tampil lebih dominan atas Fulham pada pertandingan kali ini. Dari segi penguasaan bola, Chelsea mencatatkan angka 59,5%, unggul atas Fulham yang hanya mencapai 40,5%. Selain itu, The Blues juga mampu melancarkan 8 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Fulham. Hasil dominasi Chelsea pun langsung terasa saat Thiago Silva berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-20.
Bek asal Brasil itu sukses menanduk umpan sepak pojok dari Ben Chilwell dan membuat Chelsea unggul atas Fulham. 4 menit sebelum babak pertama selesai, gawang De Gea yang dikawal oleh Bernd Leno kembali jebol. Kali ini, Christopher Nkunku sukses menyarangkan bola ke dalam gawang usai memanfaatkan bola rebound dari sepakan kaki kanan Kane Chukwuemeka. Penyelamatan tanggung dari Bernd Leno membuat Nkunku bebas menceploskan bola ke gawang Fulham dengan kaki kirinya. Gol ke gawang Fulham merupakan torehan ketiga Nkunku sebagai pemain anyar Chelsea dalam 4 laga uji coba pramusim 2023-2024. Hingga peluit tanda turun minum berbunyi, skor 2-0 untuk keunggulan tim asuhan Mauricio Pochettino atas anak-anak asuh Marco Silva tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Pochettino mengganti semua pemain kecuali Christopher Nkunku dan Gabriel Slonina. Adapun Slonina dan Nkunku kemudian baru ditarik keluar pada menit ke-61. Slonina diganti oleh kiper muda Chelsea Lucas Braxton, sementara Nkunku diganti oleh Lewis Hall. Di sisi lain, Fulham hanya mengganti 2 pemain setelah turun minum dengan memasukkan rekrutan anyar mereka, yakni Raul Jimenez dan Calvin Bassey. Jimenez masuk menggantikan Carlos Vinicius, sementara Bassey masuk menggantikan Luke de Figueroles. Pada babak kedua ini, pertandingan berjalan lebih seimbang untuk kedua tim. Fulham lebih mampu tampil menekan dan mengancam lini belakang Chelsea sepanjang paruh kedua. Akan tetapi, hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Chelsea atas Fulham tidak berubah sama sekali. Dengan hasil ini, The Blues berhasil memenangi laga bertajuk Derby London atas The Cats di laga musim 2023-2024. Ada fakta menarik soal penyerang Manchester United, Marcus Rashford. Dilansir bolasport.com dari The Guardian, dia mengaku bahwa dirinya hampir pindah dari Manchester United pada akhir musim 2021-2022. Kala itu, Rashford merasa bahwa dirinya mengalami masa-masa tersulit dalam karirnya. Winger asal Inggris itu bahkan sudah mempertimbangkan beberapa tawaran yang masuk. Akan tetapi, keputusan Rashford berubah ketika Manchester United mendatangkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Rashford merasa bahwa Ten Hag merupakan sosok yang tepat dan akan membawa perubahan kepada Manchester United. Hasilnya, jebolan akademi Manchester United itu pun bertahan di Old Trafford hingga saat ini. Sebelum manajer Ten Hag datang mungkin sedikit, tetapi inilah sepak bola, itu terjadi, ucap Rashford. Segala sesuatu akan terjadi karena suatu alasan dan ia datang ke klub pada waktu yang tepat bagi saya, waktunya tepat, lanjutnya. Rashford sendiri memang sempat mengalami masa-masa sulit pada musim 2021-2022. Kala itu, ia hanya mampu mencetak 5 gol dari 32 pertandingan untuk Setan Merah di berbagai kompetisi. Akan tetapi, pada musim 2022 sampai 2023 saat diasuh Erik ten Hag, Rashford tampil menggila. Ia mampu mencatatkan 30 gol dan 11 assist dari 56 pertandingan di berbagai ajang. Catatan itu adalah yang terbaik sepanjang karirnya sebagai pemain Manchester United. Sampai-sampai Rashford mampu memenangkan penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year pada Mei 2023. Pemain berusia 25 tahun itu sempat mengungkapkan peran penting Ten Hag dalam karirnya. Menurut dia, Ten Hag merupakan sosok manajer yang selalu meminta untuk terus berkembang. Bahkan, juru taktik asal Belanda itu tidak segan untuk membantu kesulitan yang dialami oleh Rashford. Kini, penyerang berusia 25 tahun tersebut kembali siap menjadi andalan Ten Hag di Manchester United. Pasalnya, Rashford akan tetap menjadi pilihan utama di sektor sayap kiri dan akan semakin terbantu dengan kedatangan para pemain baru seperti Mason Mount dan Rasmus Højlund. Menarik untuk ditunggu sepak terjang Rashford pada musim 2023-2024. Awal petualangan Lionel Messi bersama Inter Miami berjalan sangat mulus. Dari 2 pertandingan pertama, dia memproduksi 3 gol dan 1 assist. Messi menghasilkan 1 gol saat melakoni debutnya melawan Cruz Azul pada penyisihan grup Leagues Cup 2023.
Torehan dari Messi sekaligus memastikan kemenangan 2-1 bagi Inter Miami. Lalu dalam laga kedua di ajang serupa, pemilik 7 Ballon d'Or itu mencetak 2 gol plus 1 assist untuk membantu Inter Miami mengalahkan Atlanta United 4-0. Tak heran jika Messi semakin digilai oleh warga Amerika Serikat. Imbasnya, Messi jadi tak punya privasi. Setiap aktivitas La Pulga selalu dibuntuti oleh para penggemar. Contoh terkini terjadi ketika Messi mengunjungi gerai Adidas di Lincoln Road, Miami Beach, Florida. Sebuah video memperlihatkan Messi diserbu banyak penggemar begitu keluar dari toko. Para fans sudah mengetahui Messi ada di sana. Alhasil, suasana di luar toko mendadak ramai dan mengganggu laju lalu lintas. Orang-orang meluap ke sisi jalan sehingga menghalangi mobil yang lewat. Lalu bagaimana nasib Messi? Pria kelahiran Rosario itu melemparkan sedikit senyum sambil dikawal sampai memasuki mobil. Istri Messi, Antonella Roccuzzo, cuek saja melihat sang suami dikerubuti banyak supporter. Dia seperti sudah biasa melihat lelaki tercintanya dikejar penggemar. Beberapa fans masih menunggu di depan toko dengan harapan Messi bakal kembali. Nyatanya Messi tidak muncul lagi. Berkat kontribusi besar Messi, Inter Miami lolos ke babak 32 besar Leagues Cup usai memenangi 2 partai. Juventus masih disibukkan dengan kabar skenario penjualan Dusan Vlahovic. Bomber asal Serbia itu segera diuangkan agar Bianconeri dapat mengejar tanda tangan striker Chelsea Romelu Lukaku. Juventus sedang mencari pembeli Dusan Vlahovic musim panas ini, siap untuk menjualnya sebelum mengambil Lukaku. Klub yang bermarkas di Turin telah melakukan pembicaraan dengan Lukaku dalam rencana memboyongnya. Juve menjadi tujuan favorit Lukaku setelah Inter Milan tidak lagi mau menampungnya. Di sisi lain, Juventus tidak akan ambil bagian di Conference League musim depan dan berada di tahap awal era pasca Andrea Agnelli. Si Nyonya tua sedang mengembangkan proyek di bawah Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli. Mantan pelatih Fiorentina Cesare Prandelli memberikan pujian yang tinggi untuk Dusan Vlahovic dan memperingatkan Juventus untuk tidak mencoretnya demi Romelu Lukaku yang disingkirkan Chelsea. Saya suka Lukaku, tetapi dari sudut pandang teknis dan perspektif kedua pemain, saya tidak akan menyerahkan Dusan untuk Romelu, ungkap Prandelli dikutip dari Gazzetta dello Sport via Football Italia. Dusan Vlahovic menjalani penurunan performa musim lalu. Ia jarang menjadi pilihan utama selain karena cedera dan tidak setajam di Fiorentina atau musim pertamanya di Turin. Dia memiliki banyak masalah fisik, kemudian penyerang seperti Dusan harus bermain untuk menyelesaikan peluang. Vlahovic punya satu ciri yang jelas, dia bisa mencetak gol, jadi tim harus melayaninya dengan lebih baik, terang Cesare Prandelli. Prandelli juga ditanya apakah Lukaku lebih cocok untuk sistem Massimiliano Allegri selaku pelatih Juventus. Cesare Prandelli memiliki penilaian tersendiri. Setiap pelatih memiliki keyakinannya masing-masing. Jika Max memiliki ide ini, itu harus dihormati dan saya berharap dia menyadarinya. Alasan saya berbeda, Dusan masih 23 tahun, Lukaku 30 tahun. Vlahovic dalam perspektif bisa menjadi lebih kuat, katanya. Terakhir, Prandelli menyoroti bagaimana kemitraan Vlahovic-Federico Chiesa bisa menjadi kunci bagi Juventus musim depan. Takluk 1-2 dari Atletico Madrid pada laga pramusim di Seoul World Cup Stadium pada hari Minggu 37 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Bagi Man City, ini adalah kekalahan perdana pada pramusim. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, The Citizens berhasil memetik kemenangan. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut mampu meraih kemenangan 5-3 atas Yokohama F. Marinos dan membungkam Bayern Munchen dengan skor 2-1. Menghadapi Atletico Madrid, Manchester City tampil dengan skuad terbaiknya sejak menit awal. Julian Alvarez berduet dengan Erling Haaland di lini depan dalam formasi 4-1-3-2. Adapun Jack Grealish, Bernardo Silva, dan Phil Foden diplot sebagai gelandang serang. Adapun Ederson dipercaya mengawal gawang Man City.
Meski tampil dengan para pemain bintangnya, Manchester City kesulitan menembus rapatnya barisan belakang Atletico Madrid. Adapun Atletico lebih banyak bertahan dengan hanya sesekali melancarkan serangan balik. Hingga jeda tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang 0-0 mengiringi langkah pemain Manchester City dan Atletico Madrid ke ruang ganti. Masuk paruh kedua, Pep Guardiola melakukan 8 pergantian pemain pada menit ke-55. Satu di antara pemain yang dimasukkan adalah Mateo Kovacic yang menggantikan Bernardo Silva. Namun pada menit ke-66 justru Atletico Madrid yang berhasil unggul lebih dulu. Bola hasil tembakan kaki kanan Memphis Depay yang memanfaatkan assist dari Angel Correa gagal dihalau kiper Ederson. Masuk menit ke-74, Yannick Carrasco menggandakan keunggulan Los Blancos. Bola hasil tendangan kaki kanan Carrasco dari luar kotak penalti menghujam deras gawang Manchester City. Tertinggal 2 gol, Manchester City meningkatkan intensitas serangan. Namun upaya The Citizens mencetak gol selalu kandas di kaki pemain bertahan Atletico. 5 menit jelang duel berakhir, Man City berhasil memperkecil skor. Eksekusi sepak pojok Sergio Gomez mampu dituntaskan Ruben Dias menjadi gol dengan sundulan. Sayangnya City tak mampu mencetak gol tambahan. Sampai pertandingan berakhir, Manchester City menyerah 1-2 dari Atletico Madrid. Penyerang Barcelona Ousmane Dembélé dikabarkan setuju untuk bergabung dengan PSG pada musim panas 2023. Menurut jurnalis Foot Mercato Santi Auna di Prancis Senin 31 Juli 2023, Dembélé telah menjadi target prioritas untuk raksasa Ligue 1 itu. Sebelumnya, RMC Sport melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu tinggal selangkah lagi untuk berpindah kesetiaan. Barca merasa pesimistis PSG akan memenuhi mahar senilai 105 juta euro. Namun PSG mampu. El Equipe lalu melaporkan bahwa Dembélé telah memutuskan untuk meninggalkan Barcelona ketika mereka mengetahui bahwa Blaugrana telah menawarkan dia dan Gavi ke PSG sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran potensial Kylian Mbappe. El Equipe menambahkan transfer Dembélé akan tuntas dalam waktu dekat. Persyaratan pribadi dengan pemain sayap itu adalah satu-satunya hal yang mencegah kesepakatan diselesaikan. Menurut Auna, Dembélé akan bergabung dengan PSG hingga 2028. Pemain asal Prancis itu juga dikabarkan telah memberitahu beberapa mantan rekan timnya di Barca bahwa dia akan pindah. Transfer akan diselesaikan dengan mengaktifkan klausul rilis pemain yang sangat rendah, yakni 50 juta euro, dan Dembélé harus segera meninggalkan tim saat tur pramusim di AS. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez belum bisa bersikap terkait rumor yang mengintai pemainnya Ousmane Dembélé. Apa kata sang nahkoda? Xavi baru saja memimpin Barcelona membantai Real Madrid 3 gol tanpa balas dalam uji coba bertajuk Soccer Champions Tour 2023 di AT&T Stadium, Texas pada Minggu 30 Juli 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Dembélé membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-15 setelah menerima umpan dari Pedri. Fermin Lopez mencetak gol kedua pada menit ke-85 berkat assist Sergi Roberto. Ferran Torres mengukuhkan ketidakdayaan Barcelona atas Real Madrid lewat golnya pada menit ke-90 plus 1 sesudah mendapatkan umpan dari Fermin Lopez. Dembélé telah membela Barcelona sejak 2017. Saat ini usianya baru 26 tahun. Namun winger asal Prancis itu kerap berkutat dengan cedera sehingga potensinya tidak tersalurkan secara maksimal. Selama 6 tahun di Barcelona, Dembélé membukukan 185 penampilan dengan perolehan 40 gol serta 43 assist. Transfermarkt mencatat bahwa pemain timnas Prancis itu pernah absen dalam 27 partai pada 2017-2018. Kabar kurang mengenakan datang dari ruang ganti klub raksasa Spanyol Real Madrid. Dilansir bolasport.com dari El Nacional, hubungan Carlo Ancelotti dan satu pemain Real Madrid baru-baru ini dikabarkan mulai memanas. Satu pemain yang dimaksud adalah gelandang yang baru pulang dari masa peminjaman bersama AC Milan, yakni Brahim Diaz. Dari laporan tersebut, Diaz dikabarkan kecewa dan tidak suka dengan strategi Ancelotti.
Si pemain menilai bahwa pelatihnya pilih kasih dan lebih memilih untuk mengakomodasi rekrutan terbaru Real Madrid, Jude Bellingham. Pasalnya, Ancelotti akan mengganti formasi dari 4-3-3 menjadi 4-4-2. Salah satu alasan yang digunakan oleh juru taktik asal Italia tersebut untuk mengubah formasi adalah karena kepergian Karim Benzema. Kepergian Benzema membuat Los Blancos tidak memiliki penyerang tengah murni kelas dunia. Real Madrid hanya memiliki Joselu yang dipinjam dari Espanyol selama 1 musim. Namun, Joselu dinilai belum memiliki kelas yang sama seperti Benzema. Oleh karena itu, Ancelotti ingin menggunakan Vinicius Junior dan Rodrigo Goes di lini depan sebagai dua penyerang utama. Adapun di lini tengah, Ancelotti ingin menggunakan Bellingham lebih maju. Lalu untuk 3 gelandang lainnya akan ditempati oleh Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, dan Luka Modric atau Toni Kroos. Dengan formasi tersebut, Diaz yang suka bermain lebih melebar tentu akan kehilangan tempatnya. Gelandang asal Spanyol itu pun disebut-sebut mulai khawatir dengan posisinya di skuad utama Los Blancos. Padahal tujuannya pulang dari AC Milan adalah untuk bermain secara reguler bersama Real Madrid. Namun Diaz justru diproyeksikan untuk menjadi super sub layaknya Marco Asensio yang baru saja hijrah ke Paris Saint-Germain. Diaz sebenarnya masih memiliki peluang untuk bermain reguler dengan Real Madrid pada musim 2023-2024. Akan tetapi, ia harus berharap agar Ancelotti mau menggunakan formasi 4-3-3 dan menggunakan dirinya sebagai false nine. Hanya saja, Bellingham lagi-lagi bisa menjadi kendala terbesar bagi Diaz. Pasalnya, gelandang asal Inggris itu juga bisa bermain sebagai false nine dalam beberapa skema. Terlebih lagi dengan harganya yang mencapai 103 juta euro, wajar rasanya apabila Real Madrid selalu lebih mengutamakan Bellingham. Sampai saat ini masih belum ada klarifikasi soal hubungan Ancelotti dan Diaz yang tengah rumit.